kegiatannya hari ini? Sehat-sehat? Sehat. Puji Tuhan, Ibu sehat. Atas kehadiran kita semua hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini seperti bulan sebelumnya kita bahas tentang ibu hamil. Hari ini juga kita tetap bahas tentang ibu hamil, tetapi pembahasannya tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Dan untuk saat ini langkah pertama yang kita lakukan adalah dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, masih semangat? Siap, Bu. Oh ya, sebelum kita mulai, saya mau bertanya. Bulan lalu kita sudah menuliskan tabel janji diri. Apa semuanya di bawah hari ini? Bapak, Bu. Lihat tabel janji dirinya. Kira-kira selama ini dari sejak kita pertemuan bulan lalu sampai dengan sekarang, kita sudah menjalankan tidak apa yang kita tuliskan di tabel janji diri? Sudah, Bu. Saya lupa, Bu. Bapak lupa, kenapa Pak? Terlalu sibuk, Bu. Oh, tidak apa-apa, yang penting pelan-pelan ya Pak ya. Setidaknya terima kasih, Bu. kita saling mendukung, apalagi untuk ibu hamil. Siap, Ibu. Ya. Terus sebelumnya saya mau bertanya sebelum lanjut ya, karena tabel janji dirinya dan bagaimana kegiatan-kegiatannya katanya sudah dilaksanakan, kecuali Pak Alo tadi yang ada kendala karena memang kesibukannya. Oke, tidak jadi masalah, nanti tetap dijalankan di rumah. Terus sekarang saya mau tanya, bulan lalu yang masih ingat ini, bulan lalu kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Ayo Pak Alo. Saya masih ingat Ibu itu pernah bilang begini. Mitos. Apa itu mitos itu, Bu? Mitos apa? Saya juga tidak tahu. Oke. Itu yang saya ingat. Kita omong tentang mitos dan fakta waktu itu Oh, yang iya. sering dialami oleh kita di masyarakat selama kehamilan. Ada yang bilang tidak boleh mandi malam, tidak boleh jalan malam, ibu hamil juga tidak boleh berdiri di depan pintu, tetapi itu semua mitos. Terus ada juga fakta yang kebanyakan katanya mitos juga, bahwa ibu hamil tidak boleh makan telur, sementara telur itu menjadi protein yang penting juga untuk ibu hamil. Oke, ada lagi bulan lalu ibu-ibu sudah lupa? Lupa, Bu. Di tabel janji dirinya sudah dituliskan? Sudah, Ibu. Nah, rencana yang dituliskan di tabel janji diri itu apa? Ayo saya coba baca, Ibu, mohon maaf. Oke, di dalam rencana kerja tabel janji diri yang dibuat itu apa yang dituliskan di sana bulan lalu untuk kegiatan bulan lalu? Kalau ada informasi, jangan mudah percaya dengan informasi yang diterima atau didengar. Oke, terima kasih Ibu Teti. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Teti. Nah, ada lagi atau saya mau tanya, semua yang kita sudah tuliskan di tabel janji diri sudah diterapkan? Sudah bisa diterapkan di rumah? Ya, sudah bisa. Sudah pelan-pelan dibuat, Bu. Oke, pelan-pelan dibuat. Sekarang saya mau tanya, kira-kira tantangannya apa ya untuk menerapkan tabel janji diri yang sudah semua yang kita sudah janjikan di situ di tulisan kita bulan lalu, untuk yang bulan lalu sesuai yang kita tuliskan, tantangannya apa? Baik, Bu. Bapak Alo. Seperti saya tadi terlalu banyak sibuk. Ya begitulah kami di kampung ini, saking sibuknya lupa dengan itu. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Ibu pertemuan sebelum hari ini, ya lebih banyak lupanya, Ibu. Bisa, karena terlalu banyak sibuknya itu tadi. Oke, terima kasih Pak.
banyak lupanya, tapi tidak apa-apa Pak. Yang terpenting masih ingat apa yang mau dijelaskan, nanti tinggal diterapkan saja di rumah ya Pak Siap, ya. Bu, siap, Bu. Ada lagi Bu tantangannya? Ayo Ada, Ibu Ibu. Celmi. Medianya yang kurang Ibu, sehingga kami kewalahan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Oh ya, karena bulan lalu kita ngomong tentang informasi yang kita dapat itu bisa dari Posyandu juga kan? Iya. Nah, tapi kalau memang kurang akurat bisa ditanyakan ke bidan atau ke pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi Bu kita. Sekarang hari ini tadi kita kan mau bahas tentang dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Sekarang saya mau bertanya. Kita lanjutkan ya. Sekarang Ya, masuk di Ibu. sesi yang sekarang. Kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu, ini tujuan dari pertemuan yang akan kita lakukan hari ini apa? Supaya nanti kalau pas lahir anaknya sehat. Oke, Oh. Ibu Teti, terima kasih. Ya. Terus ada lagi? Supaya saat lahir nanti anaknya bergizi, tidak stunting Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Sama Bu. Sama, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang, sebelum kita mulai, saya punya yel-yel. Yel-yel ini kita pakai selama kegiatan kita. Yang bulan lalu sepertinya ada yelnya. Jadi saya ingatkan lagi. Yelnya begini. Masih ingat atau sudah lupa? Lupa sudah, Ibu. Ibu hamil, nanti kalau saya bilang ibu hamil, nanti semuanya jawab gini. Mari kita beri dukungan. Mau dipakai apa gerakannya? Begini saja ya. Ya Bu. Oke. Ibu Baik, hamil. set. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Oke, Pak Alo, mungkin lagi tidak sehat, Pak. Siap, Bu. Oke, siap. Sekarang ayo kita mulai lihatnya. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Oke, terima kasih banyak. Sekarang saya ingin bertanya, di tempat ibu-ibu yang sekarang ini ada tidak yang sedang hamil? Ada ibu hamil tidak? Ada keluarga yang hamil, Ibu. Ada keluarga yang hamil. Iya. Oke. Ada? Ada Bu, Di saya depan punya Pak istri Alo, sendiri Bapak Bu. Alo. Oh iya, baik Pak. Bagus juga kalau bisa Bapak punya istri sendiri. Sekarang saya mau tanya Pak. Kalau dengan Ibu Tetik juga, saya mau tanya sekarang, kira-kira apa yang biasa dimakan atau diminum oleh ibu hamil setiap hari? Ya. Oke, kalau keluarga saya punya keluarga itu Ibu, dia biasanya setiap hari selalu makan makanan yang bergizi. Ada nasi, ada sayur. Kebetulan itu Kak Ibu di rumahnya itu banyak sekali daun sayur, apa itu namanya, sayur kelor. Kelor. Oh ya, Jadi kelor ya. dia selalu makan sayur kelor mungkin setiap hari. Oke, terima kasih Bu Tetik. Iya Ibu. Ya, mungkin Pak Alo kan istrinya tadi lagi hamil Pak. Saya kurang perhatikan pertanyaannya tadi Bu. Ini Tolong pertanyaannya ulang, begini, ulang. apa kan tadi saya tanya ada ibu hamil tidak, terus Iya. bapaknya jawab bahwa istrinya bapak sendiri yang Iya, sekarang sedang betul. hamil. Sekarang yang saya mau tanya, apa yang biasa dimakan atau diminum oleh ibu hamilnya setiap Oh, iya. hari? Terima kasih Ibu. Kebetulan di rumah saya itu Bu, di sekelilingnya saya ada namanya daun katuk Ibu. Wow. Kebetulan Terus saya Bapak? jadikan itu pagar. Dan Ya. saya dengar Itu bisa orang ceritakan dan bahkan dari tempat posyandu menyarankan, kasih saran bahwa makan daun katuk itu. Oke. Bagus Bapak, bagus sekali. Itu saya senang bahwa semuanya sudah, setidaknya kita sudah tahu bahwa makanan-makanan itu bermanfaat ya untuk ibu-ibu hamil. Baik itu sayuran, jangan lupa lauk pauknya Pak ya. Ya, Khusus Bu. Bapak yang ibunya lagi hamil. Terus Buah-buahan, nanti ingatkan Bu. buah-buahannya juga. Supaya ini vitaminnya juga terpenuhi. Jadi kita ingat bahwa makanan yang bergizi itu sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi
dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Karena seperti biasa kita akan bahas tentang pencegahan dan penanganan stunting kan. Ya. Oke ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang kita lanjut. Saya mau supaya kita lebih enak ya untuk ininya, saya mau membagi kita menjadi 2 kelompok diskusi. Kelompok yang pertama, ayo nanti saya bagikan bagian kanan saya ini dengan yang kiri saya. Oke, setuju? Iya. Atau Setuju. mau dibagikan seperti apa? Pas, Begitu Bu. deh, Bu, Pas, pas. Bu. Ya, oke. Yang bagian kanan saya kelompok 1. Nanti pertanyaannya bisa dituliskan Bapak-bapak dan Bapak Ibu. Kelompok 1, pertanyaannya begini. Apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Jenis makanan bergizi yang diperlukan ibu hamil. Itu pertanyaan untuk kelompok 1 dulu ya Bu. Yang kelompok 2 tunggu dulu. Ya, Bu. Nomor 2, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi? Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Oke, kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Nah, tadi jangan lupa apa jenis makanan bergizinya dan dukungan apa yang diperlukan. Sekarang kelompok 2 Bu, silakan dicatat. Iya, Ibu. Kelompok 2 pertanyaannya begini. Apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Tambahan gizi selain makanan Iya, yang Ibu. diperlukan ibu hamil. Yang kedua, bagaimana? Yang kedua, Ya. oke, yang kedua sekarang ya. Ya. Bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Iya, Ibu. Oke, sekarang silakan diskusi dulu ya. Silakan diskusi. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang saya minta masing-masing perwakilan peserta mau maju ke depan atau langsung di situ saja? Sini saja, saja. Bu. Oke. Silakan peserta dari kelompok 1, silakan bacakan hasil diskusinya. Tadi pertanyaannya saya ulangi ya. Apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil dan dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Kelompok 2 silakan kita sambil mendengarkan. Kelompok 1 silakan membacakan hasil diskusi. Jenis makanan yang bergizi, Bu. Begitu tadi, Bu, ya? Ya, siap. Oke, yang pertama mengandung karbohidrat, Oke. mengandung protein, Oke. mengandung vitamin, mineral. Kemudian makanan bagi ibu hamilnya. Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil? Dukungan apa yang diperlukan? Dukungannya ibu selalu menemani ibu hamil bersangkutan. Terus selalu mengingatkan ibu hamil ketika waktunya untuk ke posyandu. Ini tadi berhubungan dengan makan. Oh, makan. Ya. Oke, berhubungan Ibu. dengan makan ya, Pak. Nah, oke. Kelompok 1 sudah selesai ini membacakan hasil diskusinya. Sudah, Bu. Nah, sekarang saya minta kelompok 2 sudah mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Sudah. Sekarang ayo kelompok 2 tanggapi. Mungkin ada tanggapan atau mungkin ada yang tidak masuk akal atau kurang mungkin yang disampaikan oleh kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan ini jenis makanan yang harus dimakan oleh ibu hamil, Iya. yaitu yang mengandung apa tadi ya, Karbohidrat, karbohidrat, vitamin, protein. mineral, protein. Saya mau tanya ini kelompok 1, kira-kira makanan jenis apa ya yang dalam kategori vitaminnya itu? Buah-buahan, Bu. Oh, Terus gimana Buah-buahan. buah-buahan? Oke. soalnya kami tidak Nah, tahu. kelompok 2 sudah dengar tanggapan kelompok 1? Sudah, Ibu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Sekarang saya minta kelompok 2 untuk menyampaikan
mendengarkan hasil diskusinya. Tadi pertanyaannya begini, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Oke, kelompok 2 silahkan jawab. Ya, nomor 1 tadi tambahan gizi selain makanan yang bergizi itu bisa dikasih susu. Kemudian kalau ke posyandu kan dapat vitamin, jadi bisa minum vitamin. Tablet tambah darah. Tablet tambah darah seperti itu. Kemudian yang kedua tadi itu untuk mendukung ibu hamil supaya Bagaimana cara? bisa makan makanan yang bergizi. Iya. Jadi kalau bisa di rumah supaya selalu menyiapkan, membiasakan untuk makan yang lengkap seperti ada nasi, ada sayur, ada lauk pauknya, ada buah-buahan, sama ada apa tadi? Susu. Susu, susu ini Iya. boleh. Sama banyak minum air putih. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 1 silakan tanggapi. Mungkin ada yang masih kurang dari yang disampaikan. Sudah pas, kelompok. Ibu. Sudah pas. Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Oke. Semua ibu-ibu, bapak-bapak sudah pernah lihat buku KIA? Sudah, Buku Bu. PIN. Sudah. Nah, kalau yang Bapak Alo tadi istrinya lagi hamil. Jadi nanti sampai di rumah Bapak buka buku KIA juga ya, Pak ya. Nanti di sana, di situ sudah ada dijelaskan porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari, terus perawatan sehari-hari ibu hamil, dan menunjukkan tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu tahu? Tablet tambah darah yang warna merah itu yang obat yang diberikan pada saat pergi posyandu. Oh ya, tahu Ibu. Nah, yang dimakan sekali dalam 1 hari untuk ibu hamil ya, supaya mengurangi anemia. Oke? Pak Alo sambil ingatkan ibunya untuk tetap minum tablet tambah darah. Memang Siap, kayaknya Bu. biasanya mual ya, Pak ya. Siap, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau sampaikan bahwa kita untuk yang langkah yang sekarang itu kita sudah pelajari ibu hamil itu, sambil kita ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu hamil itu perlu, untuk langkah yang sekarang itu perlu kita pelajari tentang ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah. Sambil ingat ya, nanti ibu-ibu, bapak-bapak pulang ke rumah ingatkan keluarga yang sedang hamil atau Pak Alo yang kebetulan istrinya lagi hamil, untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Jadi kita cegah lahir stuntingnya dengan makanan bergizi dan apa tadi ibu-ibu? Minum Minum tablet tablet tambah tambah darah. darah. Oke, yang kedua, keluarga harus dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum TTD. TTD tadi tahu? TTD? Tablet tambah Tablet darah. tambah darah. Oke, pokoknya kita saling mengingatkan. Biasanya kita minta malam karena biasanya tabletnya itu menyebabkan mual. Oke. Terus yang ketiga, keluarga dapat mendukung ibu hamil dalam menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Jadi selain kita siapkan makanannya, kita juga harus sekurang-kurangnya menemani sekali dalam makanannya dia makan itu kita temani beliau biar dia ada keinginan untuk makan, karena kita tahu ibu-ibu kan sudah punya anak semua kan, udah pernah hamil. Bapak Alo juga punya pengalaman istrinya hamil, jadi pasti tahu lah kalau sudah mual muntah atau bagaimana Bu, ibu-ibu? Iya, betul. Oke, baik, untuk langkah yang sekarang kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya. Mari kita tetap simak ya Bu ya. Mari kita tetap mengikuti sampai sesi ini selesai. Oke, sambil kita yel dulu ya. Masih ingat tadi ibu hamil? Mari kita beri dukungan. Oke, ibu hamil, Mari kita beri dukungan. Oke, tepuk salut untuk kita semua.